Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan begitu juga jemaat yang mengikuti live streaming, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Sebelum kita memasuki ibadah, kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian dari nomor 565 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anakmu Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Sumber kehidupan,
kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita membaca secara responsorial. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk membuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu 4 setelah Epifanias, tanggal 30 Januari 2022. Topik Minggu: dipanggil untuk mengasihi atau dijauh laho makaholongi. 1. Pencanangan atau launching tahun kesehatan 2022. Pencanangan atau launching tahun kesehatan 2022 di HKBP Pasar Minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 2. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari Minggu 6 Februari 2022 di ibadah pukul 10 WIB. Pendaftaran dan konseling dengan pendeta pada hari Kamis 3 Februari 2022 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua wilayah, yaitu fotokopi akte nikah dan fotokopi akte lahir. 3. Pencanangan atau launching ibadah khusus. Pencanangan launching ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu 6 Februari 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 4. Pembukaan pertangyangan wilayah sermon-sermon kategorial dan kelas CD di bulan Februari 2022. Pembukaan kebaktian wilayah, kelas CD dan sermon-sermon akan dilakukan di gereja dan disiarkan live streaming pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 19 WIB. Dimohon kehadiran jemaat pada ibadah tersebut. 5. Dewan-dewan. 5.1 Seksi Sekolah Minggu. Bagi adik-adik sekolah minggu HKBP Pasar Minggu yang mau mengumpulkan celengan persembahan ibadah sekolah minggu online di tahun 2021 dapat menitipkannya di sekretariat di gereja mulai dari hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 15 WIB. Untuk celengannya wajib diberikan nama dan kelas. Batas pengumpulan celengan mulai dari tanggal 25 Januari sampai 13 Februari 2022. 6. Jemaat baru. Pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Rudi Niasyanturi dengan Inang Elizabeth Ruth Saryati Borusilitonga dengan 2 orang anak yang beralamat Komplek Bank Indonesia, Jalan AUP I-52 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk wilayah 4. Nomor registrasi jemaat 04891. Pindah dari Jemaat HKBP Gelugur, Resort Medan Utara Distrik 10 Medan Aceh. 7. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Christian Slater Siboya SL MM dengan Inang Dr. Tria Meditia Kamal Borusitorus pada hari Sabtu 22 Januari 2022 yang beralamat di Jalan Lenteng Agung nomor 22 RT 07 RW 02 Lenteng Agung, wilayah 16.
anak dan ibu dalam keadaan sehat. 8. Jemaat meninggal. A. Pada hari Kamis 27 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak dari Dr. Andus Darwis Sirait, umur 68 tahun, suami dari Ibu Saidah Hot Maroluk Borusilalahi, alamat Jalan Gunung nomor 27 RT 02 RW 03 wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. B. Pada hari Jumat 28 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak Bangso Tampu Bolon, umur 79 tahun, suami dari Ibu Dameria Boru Panjaitan, alamat Jalan Poltangan nomor 52 RT 005 RW 010 wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. C. Pada hari Sabtu 29 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Ellen Intan Lebertina Boru Lumban Tobing, umur 76 tahun, istri dari Bapak Insinyur Laksama Pernah Wan Jabi Anwar Raja Guguk almarhum, alamat Jalan AUP Barat nomor 54 RT 002 RW 006 wilayah 4. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. 9. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 30 Januari 2022 sampai 5 Februari 2022. Nama-nama ada di warta jemaat kita. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Terambil dari Mazmur 62 ayat 8. Warta jemaat yang tidak dibacakan dalam laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pada minggu kita hari ini kita telah memasuki minggu keempat setelah Epifanias. Dan topik minggu kita diingatkan, kita dipanggil untuk mengasihi di Jou Lau Makaholoi. Karena itu firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang pertama dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti topik minggu kita diingatkan, kita dipanggil untuk mengasihi mana di Jou Lau Makaholoi. Mungkin kita sering mendengarkan sebuah nyanyi, terlebih ketika kita masih anak sekolah minggu, karena lagu ini sangat populer ya. Bahkan ketika kita menyanyikan, mungkin kita penuh dengan semangat, tetapi mungkin ada juga yang tidak penuh semangat. Tetapi kebanyakan ketika menyanyikan ini, pasti kita penuh dengan kegirangan. Saya dikatakan Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Ku jawab, ya. Ku jawab, ya. Inilah pesan firman Tuhan yang mau diingatkan pada kita pada saat ini di minggu keempat Epifanias. Tuhan memanggil kita, baik di dalam diri kita, walaupun kita masih anak-anak, remaja, naposo, orang tua. Bahkan di dalam ketika kita masih di dalam sekolah, perkuliahan, pekerjaan, bahkan dalam situasi dan kondisi kehidupan kita, dimanapun kita berada,
Tuhan memanggil kita pada saat ini. Persoalannya Bapak Ibu, yaitu soal jawabannya. Apakah kita menjawab dengan semangat, dengan mengatakan ya? Ataukah kita menjawab juga dengan kata ya, tetapi kita tidak dengan semangat? Artinya kita menjawab dengan suam-suam kuku, atau sama sekali kita tidak menjawabnya. Inilah persoalan tentang panggilan yang dipanggil kepada kita pada saat ini. Apakah kita benar-benar mau melakukan panggilan Tuhan itu? Apakah kita mau melakukan panggilan Tuhan? Ternyata Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih sangat sulit kita meminta kesediaan kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Tapi kita harus mengerti Bapak Ibu, di manakah meletak daripada panggilan itu? Apa panggilan itu hanya sekedar ataukah panggilan Yesus atau panggilan Allah hanya untuk pelayanan di tengah-tengah gereja? Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dipanggil dalam situasi atau kondisi bahkan pekerjaan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kehendak-Nya, untuk menyatakan firman-Nya. Dan pada saat ini kita untuk menyatakan, untuk saling mengasihi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita mengajak kita agar kita mau bila Tuhan memanggil kita. Bila Tuhan mau memanggil kita, seperti yang kita baca pada saat ini, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabinya untuk apa? Untuk bernubuat tentang keselamatan, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi ketika Allah memanggil si Yeremia? Yang pertama, terjadi ada penolakan. Kalau kita baca di ayat 6 dikatakan, Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Terlebih ketika kita masih muda ya Bapak Ibu. Bahkan bukan jadi masih muda, bahkan ketika nyamuk amanami do inanami nang marumur dohono akan tua-tua nami dohono dong amarumur nah orang sudah gogo nah orang gogo be walau di jauh tuh hatta ahama akan aposok masih sibuk amang udang dope akak ulah walau akan ada tua-tua nami ama gogo di tua-tua be amang sudah be gogo kira pedang mula dilukun akan na tua-tua manang aka amanami do inanami nang marumur di dalam keadaan 40 manang 50 alanan lagi estalisi tongdok songoni. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam firman kita. Ada penolakan yang pertama dikatakan oleh Nabi Yeremia, Tuhan, aku ini kan masih muda. Aku ini belum pandai berbicara. Itu berarti kita katakanlah dulu Nabi Yeremia berumur atau berusia ya 20 tahun lah kita katakan. Padahal biasanya di Israel yang diangkat menjadi nabi itu haruslah berusia di atas 20 tahun mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi selain alasan itu kita bisa lagi melihat, kita bisa memahami alasan penolakan Yeremia. Mengapa? Kenapa ada penolakan dari Nabi Yeremia? Karena ketika itu bangsa Israel sangat tidak bermoral. Sangat tidak bermoral. Bayangkan kita seorang yang masih muda, kita katakan yang belum matang dalam melihat situasi dan kondisi kehidupan. Dilihat bangsa Israel itu tidak bermoral, dia langsung kecut. Mungkin dia takut.
Dia tidak pandai berbicara, apalagi akan ada tua-tua mungkin na dia rupina sida. Apalagi sama diba, mana diba mau lama kata itu hawa akan ada tua-tua diba. Lalu ngada ukuk kamu dohono. Apalagi sama himamin sendiri akan aposo kan. Mungkin Nabi Yeremia mengatakan demikian ketika dia berhadapan dengan para yang mungkin ahli pikir, para ilmuwan. Tetapi karena melihat itu dia kecut. Tapi dia merasa apa? Aku masih muda Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Itu yang dia melihat. Terlebih bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah Baal-Baal. Akibatnya moral daripada bangsa Israel sangat merosot tajam karena mereka sekarang tidak lagi peduli dengan perilaku yang saleh, tetapi mempraktekkan ilmu-ilmu agaib yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika mereka diancam dengan negara yang lain, baikkan kita bangsa Israel, ketika bangsa Israel diancam dari negara ini, mereka bukan lagi meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Tuhan seperti dahulu kala. Bahkan mereka meminta bantuan berkoalisi dengan Mesir yang memiliki pasukan perang yang canggih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam keadaan seperti itulah Tuhan memanggil Yeremia. Tugasnya memang sangat berat. Dia harus menegur bangsa Israel agar mau berubah, agar muka Tuhan tidak jatuh atas mereka. Kalau kita baca di ayat 10 dikatakan tugasnya sangat berat. Apa tugasnya? Tugasnya untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, untuk membangun, dan untuk menanam. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kepada Yeremia pemanggilan Tuhan, demikian juga pemanggilan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk merubah dunia ini. Untuk merubah dunia ini. Kita melihat pada zaman kita sekarang ini, kita memang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan begitu banyak aspek-aspek kehidupan, baik perekonomian. Banyak di antara kita mungkin kehilangan. Bahkan dikatakan yaitu hubungan sosial yang sangat mementingkan diri sendiri sekarang ini kita perhatikan. Untuk menyelamatkan diri sendiri akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Bahkan karena pandemi COVID-19 ini juga banyak kejahatan. Karena itu pada saat ini kita diingatkan, kita dipanggil hari ini, Tuhan memanggil kita. Apakah jawaban kita? Apakah seperti lagu itu? Tuhan memanggil namamu. Apakah kita menjawab? Ku jawab ya. Atau dengan semangat, atau kita katakan jangan menjawab. Memang kita jawab, tapi kita jawab dengan ya jawab ya. Hari ini Tuhan memanggil kita. Apakah kita mau? Tuhan memanggil kita. Tuhan sedang membutuhkan kita di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, di dunia yang penuh dengan persoalan problema, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah tangga kita, baik kita anak-anak, remaja, nabosa, orang tua, semuanya kita dipanggil. Bukan karena kemapanan kita, bukan karena kita sudah sanggup, kita sudah lengkap, bukan. Anak-anak, remaja, naposo, orang tua, bahkan lansia juga Tuhan memanggil kita pada saat ini. Mari kita berikan diri kita untuk melakukan tugas Allah, menjadi apa? Mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjawab ini seperti apa yang dijawab oleh Yeremia, untuk meneguhkan hati kita
Maka seperti untuk meneguhkan hati Yeremia untuk melakukan tugas panggilan kita, untuk menjawab panggilan daripada Tuhan, ada beberapa yang menguatkan Yeremia dan menguatkan kita pada saat ini. Kalau kita baca di ayat di Yohanes 15 ayat 16, Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini persoalan yang pertama Bapak Ibu, supaya kita bisa menjawab dengan benar, dengan semangat akan panggilan Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih kita. Tuhan yang memilih kita. Karena itu biarkan Tuhan yang memilih yang pertama Bapak Ibu. Jangan kita yang memilih. Jangan bersungut-sungut ketika kita tidak dipilih. Jangan ambisius ketika kita sudah dipilih, bahkan ketika kita belum dipilih. Dikatakan, atau jangan kita membuat perselisihan. Dan bila kita terpilih untuk di dalam panggilan Tuhan, terlebih di dalam pelayanan gereja, jangan merasa kita sudah merasa mempunyai kehebatan. Jangan kita merasa kita mempunyai. Hanya karena Tuhan. Karena itu bila terpilih, mari kita berjanji bahwa semua yang kita lakukan hanyalah buat Tuhan, bukan hanyalah untuk kita. Baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah di dalam pekerjaan kita, persekutuan kita, persaudaraan kita, komunitas kita. Jangan kita katakan terkadang gudang duhita lak mata ate. Memang dengkat dunia namang dot tawinan. Molo dibike mak cerita-cerita na jolo do orang tua kada tua-tua. Boto amang do. Na jolo au do mamukai. Tiga dunia. Ngolo dang adong di bagasan hatari daun naik patari daun lagi jangan niroa. Digakya. Alai da gudala senario nama. Au do mamukai. Ngurso karo meu, lantar pamukai. Dan nih. Alaminya itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita dipanggil kita dalam amal, di dalam pekerjaan kita di dalam swasta atau wira swasta atau PNS, kita dipanggil di dalam pekerjaan kita semua. Itu bukan karena kehebatan kita amang dota minang. Itu karena panggilan Tuhan. Karena Tuhan menempatkan kita di situ. Kalau kita pada saat ini mengobak, mencangkul di sawah, Tuhan menempatkan kita untuk bertani. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Kebutuhan apa? Sandang pangan. Ketika kita ditempatkan di dalam kesehatan, di dalam medis, supaya kita bisa menolong orang-orang yang di dalam kesakit penyakit. Semuanya kita ditempatkan di mana? Tapi jangan kita katakan itu karena kehebatan kita, bukan. Tetapi itu karena apa? Karena Tuhan telah memilih kita. Dari mana? Siabotia pedokon. Dari rahim kita, ibu kita, Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah menempatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih kalau kita baca di ayat 46, kelihatan panggilan Tuhan itu tiba-tiba memang kepada Nabi Yeremia. Tetapi kalau kita baca di ayat 5, Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau menjadi keluar dari rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita perlihatkan di sini Bapak Ibu, di mana Tuhan sudah mempersiapkan Yeremia sejak kandungan. Sebelum di dalam kandungan juga Allah telah mempersiapkan Yeremia. Apa artinya? Artinya
pemilihan itu sangat matang dan terencana, dan bukan menurut ukuran manusia, melainkan ukuran Allah. Bukan karena keinginan manusia, tetapi karena keinginan dan inisiatif Allah sendiri. Kalau kita jujur Bapak Ibu dan kita renungkan dulu di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di rumah tangga kita, baik kita di dalam pekerjaan kita, persekutuan kita, komunitas kita, coba kita tanyakan di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan menempatkan saya di sini? Ada apa maksud Tuhan menempatkan saya? Karena terlalu banyaknya orang Batak Sonario molo masuk itu sada punguan. Amang do tabungan molo sada punguan molo disukun. Ada parjolo mau dipasi ini kita sada masuk di punguan. Ada gudangan jol mau sonari, apalagi kita lah Batak. Molo masuk ke punguan, hirana punguan ini do na perlu tu ibana. Bukan dia yang perlu dalam punguan ini komunikasi. Sehingga apa? Sehingga lama-lamanya. Karena itu ketika kita menempatkan diri kita dan kita masuk ke dalam satu komunitas atau dimanapun kita berada, apa tujuan rupanya masuk ke sini? Untuk apa aku ditempatkan Tuhan di sini? Itu dohonan aja. Itu yang harus kita katakan. Untuk apa aku masuk di sekolah ini? Belajar dengan baik. Untuk apa aku masuk menimba ilmu di perkuliahan ini? Asal tanpa ilmu ini. Untuk apa aku bertani? Asal digaji pula. Untuk apa aku masuk di dalam karyawan dalam hal apa kita PNS? Mengerubi akan masyarakat. Itu bukan untuk apa? Untuk diri sendiri. Disitulah akan terjadi ketika kita dipanggil untuk apa? Untuk mengasihi. Disimain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tadi dikatakan pemilihan Yeremia, dan bahkan juga pemilihan kita dimanapun, terlebih pemilihan kita untuk melayani di tengah-tengah gereja, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal serupa masih berlaku bagi kita hari ini. Tanpa kita sadari, kita telah lama dikenal dan kita telah lama dipersiapkan Allah menjadi hamba-hambanya, menjadi anak-anaknya. Bukan hanya karena kemampuan kita, bukan karena menjadi kepintaran kita, kita menjadi rekan Allah. Tidak. Bukan seperti di perusahaan dia teh amang teh. Bukan seperti di pekerjaan kita amang. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita katakan rekan sekerja karena apa? Karena ada hubungan kerja, karena kemampuan dia. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan demikian. Situasi kondisi bagaimanapun, walaupun kita sakit penyakit, walaupun persoalan kehidupan kita melimpah sampai kita ingin terjatuh tapi tidak sampai tergeletak, kita dipanggil bukan karena kemampuan kita tadi dikatakan. Karena itu bila Tuhan memberi kesempatan bagi kita juga pada saat ini, terlebih di masa kita masih menghadapi dunia ini, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita diberikan kesempatan. Janganlah pernah kita menolak panggilan Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang kedua yang menguatkan kita supaya kita menjawab dengan semangat jawab panggilan Tuhan, kita harus menyadari memang tugas itu sangat berat. Tugas itu tidak mudah. Tidak pernah mudah dan berat itu tugas panggilan Tuhan. Seperti tugas panggilan Yeremia, di mana dia harus menegur dosa bangsa yang sangat keras kepala dan tegak teguk. Alana pada biasanya amang do taminang so kita mengolo maju pangi halak na juga idokot di sana deh, keras kepala, bahkan tegak tukuk dibilang. Terkadang apa yang kita lakukan? Ya, terkadang ABS lah kita lakukan. Yang penting apa? Asal Bapak senang.
niuluan matana. Tapi mak asal bapak senang. Kebanyakan terjadi dalam hidup kita. Yang penting senang dia. Tetapi senang apa? Senang dia, tetapi kita buat dia jatuh ke dalam yang lebih dalam lagi. Seperti yang mungkin yang dirasakan oleh Nabi Yeremia. Yang penting teh bangsa Israel sangat senang. Dia tidak mau menegur. Dia tidak mau berubah. Yang penting senang dia. Kebanyakan kita demikian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu juga menyadari itu. Turut menjadi sekerja Allah tidak jarang mendatangkan kesukaran memang. Memang ketika kita menjawab panggilan Tuhan dan mau menjadi sekerja dengan Allah, itu memang tidak gampang. Itu mungkin mendatangkan kesukaran bagi kita. Dan sering justru datang dari orang yang kita layani, yang kita katakan yang kita layani. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus yang ditolak, yang dihina, bahkan dibunuh. Sama seperti Martin Luther, sama dengan seperti Nelson Mandela, banyak lagi tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak-hak manusia. Semuanya memang ditolak. Bahkan juga banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini seperti Bapak Presiden kita dengan serius dikatakannya konsisten membongkar praktek-praktek kejahatan di tengah-tengah pemerintahan bangsa Indonesia. Karena itu kita harus menyadari memang menjadi rekan sekerja Allah tidak pernah gampang. Kita akan banyak mengalami banyak kesulitan. Tetapi saudaraku, diingatkan kepada kita jangan pernah takut. Jangan kita takut. Kenapa? Inilah yang ketiga. Supaya kita bisa menjawab ya, yang walaupun tugas panggilan kita itu berat, apa diberikan Tuhan yang ketiga jaminan kepada kita. Dikatakan di ayat 8, Tuhan memberikan jaminan penyertaan Tuhan, itulah kekuatan kita. Dikatakan di ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh seorang tanpa jaminan penyertaan. Ini harus kita ingat sebagai kita anak-anak Tuhan. Kita ditempatkan di sana. Kita ditempatkan di sini. Kita ditempatkan di sana, di pelosok sana pun, yang walaupun mungkin ketika kita berumah tangga di dalam berkomunikasi atau rumah kita dengan saudara-saudara kita 1 kilometer, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menempatkan itu begitu saja, tidak. Soal kami ngawilalah kami di Pakabaru, bahkan di Jambi dohonan nanti amat. Terlebih di Jambi 1 kilometer mas halaku dohonan baru pe jabuni ruas jabuni masyarakat di kebun ini. Tapi apa? Tuhan menempatkan aku bukan begitu saja di sini. Dikatakan ada jaminan. Ada jaminan penyertaan ketika Tuhan Yesus seperti dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20. Dikatakan menyuruh kita untuk melakukan pengabaran Injil. Dia memberikan jaminan penyertaan. Dia mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Seperti itulah maka Paulus sangat berani. Mau dia menjadi rekan sekerja Allah, yang walaupun dia sangat berat melakukan itu, dia sangat kuat dan tidak takut menghadapi segala tantangan dan pelayanannya. Bahkan dia mengatakan di Filipi 4 ayat 13, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku. Amin. Segala perkara
dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena apa? Itu tadi diingat, karena Tuhan menyertai dia. Sekarang demikian Bapak Ibu, apakah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita pada saat ini? Walaupun kita di dalam pemanggilan itu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat itu bahwa dasar pemilihan Tuhan bagi kita bukanlah karena kemampuan kita, tetapi adalah kemauan, ketaatan, dan kesetiaan kita terhadap panggilan itu. Dan kekuatan itu adalah jaminan penyertaan Tuhan. Karena itu ada yang mengatakan, bila kita dijahati karena kebenaran, hanya satu pilihan bagi kita, yaitu maju terus. Maju terus, karena Tuhan ada di sana menjadi sahabat kita. Karena Tuhan ada di situ menjadi penolong kita. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan yang mengutus kita jauh lebih besar dari semua persoalan hidup kita ini. Karena itu mari dikatakan juga kita untuk saling mengasihi. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diajak mari sambutlah panggilan Tuhan. Terlebih panggilan kita yang pada saat ini yaitu dipanggil untuk mengasihi. Hidup kita ini bukan untuk ke diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita ini bukan untuk kita sendiri, tapi kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Seperti dikatakan, apa gunanya seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus kita, epistel kita. Apa gunanya? Aku berbicara, pandai berbicara, tapi kalau aku tidak ada kasih, itu sama seperti gong dikatakan, yang berbunyi. Apa gunanya hidup kita sukses? Apa gunanya hidup kita ini sejahtera? Tetapi di tengah-tengah kita, di samping kita, di depan kita, hidupnya menderita. Apa gunanya hidup kita ini damai, tidak ada kejahatan? Tapi di depan kita, saudara-saudara kita mengalami kejahatan. Itu sama dikatakan seperti gong yang selalu bunyi, tapi tidak ada gunanya. Karena itu Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau dikatakan bagi kita. Mari ikutilah dalam barisan itu. Mari kita menjadi Jeremia yang baru. Terlebih di zaman kita pada ini, yang berani, yang mau menyuarakan untuk badan, yang mau untuk mengasihi. Bukan karena teman kita itu baik, bahkan kita juga harus mengasihi siapapun dia, yang bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun perilakunya, baik atau jahat pun kepada kita, juga kita harus mengasihi. Karena itu mari rapatkan barisan itu. Mari kita menjadi Jeremia baru, yang mau menyuarakan, yang mau menjadi rekan sekerja Allah. Bukan untuk apa? Tugas kita juga bukan hanya untuk menyatakan kasih, tetapi bukan juga kita untuk menghakimi, bukan menghujat, tetapi apa? Untuk membantu supaya menjadi transformasi di tengah-tengah kehidupan itu, supaya masyarakat kita mengalami apa? Pemulihan, supaya bangsa dan dunia ini mengalami pemulihan dan penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap terima kasih ya Tuhan, di mana dalam 1 minggu ini kami merasakan penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan juga Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menjalani 6 hari lamanya
waktu yang kau berikan kepada kami untuk mencari kebutuhan. Amin. Kau berikan ya Tuhan, hasil dari buah pemikiran kami, hasil dari buah dari pekerjaan tangan kami. Dan kau ajarkan bagi kami ya Tuhan, seberapapun yang kau berikan itu, kau ajarkan kami untuk selalu bersyukur. Karena ketika itu kami raih, kami jauh dari mara bahaya. Terlebih terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang boleh kami dengarkan di hari yang Kau kuduskan ini, di mana Kau ingatkan kami juga ya Tuhan, Kau ingatkan sebagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan yang kami terima, tetapi Kau juga memberikan berkat-berkat kepada kami, pertolongan, kesehatan. Kau panggil kami ya Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, menyatakan semua rencana Tuhan di dalam kasih kepada sesama manusia. Yang walaupun ya Tuhan pada saat ini pemanggilan itu bukan dasar daripada kelebihan kami, tetapi itu sudah Kau rancangkan ya Tuhan dari jauh hari. Sudah Kau persiapkan kami ya Tuhan, yang terkadangnya karena dunia ini sering kami terombang-ambing dan sering kami terpengaruh, sehingga kami sering hanya mementingkan diri sendiri. Terlebih di zaman kami pada saat ini ya Tuhan, yang begitu sangat memberatkan kehidupan kami, di mana dunia ini mengalami pandemi COVID-19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kami, bahkan perekonomian, bahkan hubungan sosial masyarakat antara saudara-saudara kami dengan kami. Sering Tuhan hanya mementingkan menyelamatkan diri sendiri. Disinilah Kau panggil kami ya Tuhan untuk menjadi karya-Mu ya Tuhan, supaya dunia ini bisa dipulihkan. Dunia ini Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu. Karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk bisa menjawab setiap panggilan di dalam kehidupan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu lah Kau kuatkan kami untuk menjawab itu. Karena itu kami berdoa ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Kami serahkan tubuh dan roh mereka. Kau jagai ya Tuhan, Kau bimbing mereka, Kau jauhkan dari mara bahaya. Yang walaupun pada saat ini mungkin di antara daripada jemaat-Mu yang sudah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit yang menghinggapi tubuh jasmani mereka, kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan dan menguatkan imannya, agar di dalam penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan, dan di dalam pengharapan dia mengharap akan kesembuhan daripada Tuhan. Terlebih kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini yang mengalami suka duka, di mana jemaat-Mu ya Tuhan telah Kau panggil 3 orang. Begitu berduka cita keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Kau tidak akan membiarkan mereka dalam kesedihan yang larut melarut. Kami yakin dan percaya apapun persoalan yang kami hadapi, Tuhan serta dan ikut campur di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat AGPP nomor 692 ayat 1 seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan.
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.